Salam sejahtera untuk kita semua. Materi di video hari ini kita akan membahas tentang set. Set itu merupakan salah satu tipe data collection. Jadi ya, kalau tipe data collection itu value yang bisa kita masukkan atau kita inputkan atau kita assign ke variabel dengan tipe data tersebut itu bisa lebih dari satu. Lalu untuk membuat sebuah set itu kita bisa menggunakan simbol kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. Saya membuat variabel gudang dengan tipe dataset. Nah, di sini saya menggunakan kurung kurawal. Lalu value yang akan kita masukkan ke dalam set tersebut kita berikan di dalam kurung kurawal. Nah, contohnya di sini saya memasukkan 3 value ke dalam set gudang. Nah, untuk ngeceknya kita bisa menggunakan type gudang. Nah, nanti di sini kita lihat bahwa gudang ini sudah kita buat, kita bentuk dengan tipe data set. Lalu di set sendiri value yang bisa kita masukkan ke dalam sebuah set itu tidak hanya satu jenis, bisa saja berbeda jenis. Misalnya yang kalau di contoh pertama tadi itu tipenya adalah string, bisa juga tipe data integer, float, boolean, itu kita masukkan ke dalam set. Nah, di dalam satu set itu sendiri itu bisa menampung beberapa jenis tipe data. Nah, contohnya di sini contoh kedua itu saya berikan di variable mySet itu ada tipe data integer, float, string, ada boolean gitu. Jadi beberapa tipe data itu bisa kita masukkan di dalam satu set sendiri. Lalu set sendiri itu memiliki karakteristik. Nah, jadi di setiap tipe data collection data type itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemarin kita sudah belajar tentang list, tentang tuple. Nah, ini set itu memiliki karakteristiknya yaitu unorder, lalu changeable, lalu dan juga not allow duplicate value. Nah, kita lihat dulu di sini apa yang dimaksud dengan unorder. Nah, berbeda dengan list dan tuple kemarin, list dan tuple itu sifatnya order. Nah, kalau mau tahu apa itu order, kalian lihat di video sebelumnya. Nah, kalau di set itu adalah unorder. Jadi ketika kita membuat sebuah set, membentuk sebuah set dan kita berikan value ke dalam set tersebut, nah urutan dari value itu tidaklah sesuai dengan apa yang telah kita tentukan. Nah, contohnya di sini saya buat variabel gudang dengan tipe dataset. Di sini ada lemari, kulkas, kompor, meja, kursi, piring, dan sepeda. Nah, ini kan kalau kita lihat, saya masukkan dulu lemari, kulkas, kompor. Nah, kalau di set itu nanti tersimpannya itu tidak sesuai dengan urutan. Jadi bisa saja, nah kalau di sini hasil eksekusinya, nah di sini kompor itu yang ada di depan. Kompor, lalu meja, kulkas, piring. Nah, lemari tadi ada di 1 itu ada di nomor ke-6. Nah, jadi urutannya itu tidak tentu, tidak sesuai dengan ordernya. Lalu ketika kita memasukkan atau menambahkan sebuah item, itu juga berbeda dengan list. Kalau list itu item yang baru saja kita tambahkan itu ada di paling belakang. Lalu di set itu belum tentu ada di paling belakang. Nah, ini contohnya saya mau menambahkan sendok. Nah, sendok ini ada di indeks di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan paling belakang. Jadi, nah,
saya coba masukkan lagi garpu. Nah, ini kebetulan saja nih garpu ini masuknya ke belakang. Jadi tidak pasti urutannya masuknya. Itu bisa aja di item-item di urut nomor urut sebelumnya gitu. Tidak pasti di paling belakang. Nah, karena set ini unorder, jadi di set ini tidak memiliki indeks. Nah, di sini contohnya saya eksekusi dulu ini. Saya buat satu variabel gudang dengan beberapa value. Nah, saya coba mengambil value, saya cetak value yang ada di indeks kedua. Nah, sini kita bisa lihat bahwa akan keluar error. Nah, ada keterangan di sini set object is not subscribable. Jadi order atau indeks di dalam set itu tidak ada. Jadi kita tidak bisa menggunakan indeks untuk memanggil value di dalam sebuah set. Lalu karakteristik yang kedua itulah the changeable. Jadi set ini ketika kita sudah buat itu bisa kita rubah. Kita bisa tambahkan, kita bisa kurangi. Ukurannya bisa kita tambahkan, value-nya kita bisa tambahkan lagi, kita bisa ubah value-nya. Nah, ini contohnya di sini ada satu tipe dataset yaitu gudang. Lalu saya tambahkan. Nah, kalau untuk menambahkan value ke dalam set itu kita menggunakan fungsi add. Jadi formatnya variabelnya titik add, lalu value-nya apa yang akan kita tambahkan, kita masukkan ke dalam situ. Coba ini kita eksekusi. Nah, masuk sendok dan garpu itu masuk ke dalam set. Coba saya tambahkan lagi di sini misalnya gudang add misalnya huruf 12. Integer 12. Saya harusnya ini saya pindahkan. Nah, masuk ke dalam. Jadi tipe data apapun bisa kita masukkan ke dalam set. Lalu kita juga bisa menghapus value yang ada di dalam set. Ini kita bisa menggunakan remove, fungsi remove. Lalu kita masukkan saja value apa yang mau kita masukkan. Kita hapus dari variable set tadi. Nah, tadi sini contohnya saya menghapus value meja. Setelah kita menggunakan remove, value meja itu sudah hilang dari variabel gudang. Karakteristik yang ketiga yaitu bahwa di set ini itu tidak diperkenankan atau diperbolehkan ada value yang sama, not allow duplicate value. Nah, contohnya di sini saya buat satu tipe gudang lagi. Saya buat gudang dengan 4 value di sini, 4 item. Lalu saya tambahkan. Saya mau menambahkan meja lagi nih. Saya sudah, kalau kita lihat di atas itu, saya sudah ada lemari, kulkas, kompor, meja. Nah, saya mau menambahkan meja lagi. Nah, ketika kita mau menambahkan meja lagi, karena sudah ada di dalam set gudang tadi, maka value tersebut tidak bisa kita tambahkan. Nah, jadi value-nya itu hanya boleh ada satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau ada value-nya sudah sama, itu tidak bisa ditambahkan. Misalnya kalau kita tambahkan yang lain, misalnya ada ini kursi gitu ya, kursi. Nah, kalau kursi itu bisa ditambahkan, kan? Kalau meja karena sudah ada itu tidak bisa ditambahkan. Lalu di set itu kita juga bisa menggabungkan set. Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama kita menggunakan union.
Ini contohnya. Jadi di contoh ini saya punya dua set. Di set pertama itu adalah string, isinya A, B, dan C. Lalu di set yang kedua itu adalah integer, isi value-nya 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya membentuk set ketiga, yaitu gabungan dari set 1 dan set 2. Nah, cara penggunaannya itu adalah set 1 titik union set 2. Nah, itu lalu akan kita simpan di set ketiga. Nah, jadi value-nya yang ada di set 1 dan di set 2 itu akan bergabung atau digabungkan masuk ke dalam set 3. Lalu selain penggabungan itu ada irisan. Nah, untuk melakukan irisan kita bisa menggunakan fungsi intersection. Nah, misalnya contohnya di sini saya punya 3 variabel dengan tipe dataset. Yang pertama itu ada ganjil, value-nya itu angka ganjil integer 1, 3, 5, 7, 9. Lalu yang kedua adalah genap, variabel genap value-nya 2, 4, 6, 8, dan prima 2, 3, 5, 7. Jadi ada 3 variabel di sini. Nah, untuk melakukan intersection atau mengambil irisan, contohnya di sini saya mau ngambil irisan antara ganjil dengan genap. Nah, di sini untuk penggunaannya kita panggil dulu variabel yang pertama itu adalah ganjil, lalu kita masukkan fungsi intersection. Di dalam fungsi intersection itu kita masukkan variabel yang kedua itu adalah genap. Kita eksekusi. Nah, di sini hasil eksekusinya itu adalah set kosong. Kenapa set kosong? Karena value di dalam variabel ganjil dan value di dalam variabel genap itu tidak ada yang sama. Jadi kan kalau irisan itu melihat value apa sih yang sama di antara dua variabel. Nah, kalau kita lihat di sini ganjil dan genap itu value-nya tidak ada yang sama. Makanya setnya hasilnya adalah kosong. Lalu kalau kita lihat irisan antara ganjil dengan bilangan prima. Pada programnya seperti ini. Lalu kita eksekusi. Nah, kalau di sini kita lihat antara ganjil dan bilangan prima, itu irisannya adalah 3, 5, dan 7. Jadi 3, 5, dan 7 itu ada di variabel ganjil dan juga ada di variabel prima. Lalu irisan genap dan prima itu adalah 2. Nah, di variabel genap itu ada angka 2, di variabel prima juga ada angka 2. Oke, sekian materi tentang set. Jadi semoga materi ini bermanfaat. Selamat belajar.